Pengamatan kolonisasi akar diamati pada mikroskop dengan metode pewarnaan akar. Pengamatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan mikoriza yang menginfeksi akar tanaman. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain baki dan saringan, KOH 10%, HCl 2%, Trivan Blue 0,05%, kaca preparat, cover glass, kutex bening, tabung reaksi dan beker, pinset, cawan petri, pipet, vial film, dan sampel akar tanaman. Pertama-tama, siapkan baki berisi air dan saringan di atasnya untuk mencuci akar. Penggunaan saringan bertujuan agar akar-akar halus yang tercuci tidak ikut terbuang. Cuci bersih akar untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang menempel, kemudian tiriskan akar yang sudah bersih di atas tisu. Potong sampel akar pada bagian atas, tengah, dan bawah akar. Kemudian potong kecil-kecil sebanyak 30 buah, kurang lebih 2 cm. Kemudian masukkan akar ke dalam tabung reaksi menggunakan pinset. Tambahkan larutan KOH 10% menggunakan pipet hingga akar terendam seluruhnya. Lalu, panaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam di dalam water bath. Pemberian larutan KOH bertujuan untuk mengeluarkan isi sitoplasma dan melunakkan akar. Setelah 2 jam, buang larutan KOH dan bilas sampel sebanyak 5 hingga 6 kali dengan air bersih. Setelah itu, rendam kembali akar di dalam larutan HCl 2% selama 2 menit pada suhu 80 derajat Celcius pada water bath. Pemberian larutan HCl bertujuan untuk memasamkan akar dan memudahkan pewarnaan. Lalu, buang larutan HCl dan selanjutnya rendam akar pada larutan pewarna Trivan Blue 0,05%. Diamkan sampel selama 24 jam agar memastikan pewarna sudah terserap sempurna. Setelah 24 jam, akar yang akan diamati dibilas dengan Aquades agar pewarna Trivan Blue tidak overstaining pada bagian-bagian di dalam akar. Selanjutnya, susun potongan-potongan akar pada kaca preparat, tutup dengan cover glass. Untuk mengurangi pergeseran, lapisi sekeliling cover glass dengan menggunakan kutex bening dan tekan secara perlahan menggunakan jari sehingga cover glass merekat pada preparat. Amati preparat pada mikroskop dengan mengatur perbesaran lensa objektif dari terkecil hingga perbesaran 400 kali. Amati adanya infeksi mikoriza dengan mencari vesikel, arbuscula, hifa, maupun spora mikoriza dalam akar tanaman. Vesikel berbentuk oval yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dengan diameter kurang dari 1 mm. Sedangkan arbuscula berbentuk menyerupai ranting pohon yang berfungsi untuk menyediakan unsur hara yang telah diserap oleh mikoriza. Disinilah tempat pertukaran atau transfer hara sehingga tanaman dapat memanfaatkan unsur hara dalam metabolismenya. Sedangkan hifa terlihat seperti benang halus tidak beraturan yang berada di dalam dan di luar jaringan korteks akar. Adapun spora memiliki morfologi bulat sempurna yang dapat dijumpai di dalam jaringan korteks akar. Tandai setiap potongan akar yang terinfeksi dengan mikoriza menggunakan spidol. Amati seluruh preparat-preparat sehingga nantinya dapat dirata-rata di akhir pengamatan. Setelah melakukan pengamatan di bawah mikroskop, mari kita mengkuantifikasi prosentase kolonisasi mikoriza pada akar tanaman. Adapun perhitungan derajat infeksi akar dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
Persentase akar terkoloni sama dengan jumlah akar yang terinfeksi per jumlah total akar yang diamati, dikali dengan 100%. Hasil perhitungan persentase akar terkoloni dapat dimasukkan pada tabel kategori aras koroni. Berdasarkan Nusantara et al. 2002, terdapat 5 kelas kategori, yakni 0 hingga 5% adalah kelas 1, 6 hingga 25% adalah kelas 2, 26 hingga 50% adalah kelas 3, 51 hingga 75% adalah kelas 4, dan 76% hingga 100% adalah kelas 5. Sedangkan berdasarkan O'Connor DKK tahun 2001, kategori aras koroni terbagi menjadi 4, yakni 0% koloni adalah tidak terkolonisasi, kurang dari 10% koloni terkategori rendah, 10 hingga 30 koloni terkategori sedang, dan lebih dari 30% koloni terkategori sebagai tinggi. Berikut adalah contoh soal perhitungan derajat infeksi akar dari satu preparat saja. Terdapat contoh foto hasil analisis di laboratorium. Terdapat 3 akar yang terinfeksi secara positif dengan mycorrhiza. Maka apabila dimasukkan ke dalam rumus adalah jumlah akar yang terinfeksi adalah 3 dari jumlah total akar 10 dikalikan 100%, maka didapati angka 33%. Sedangkan pada perhitungan yang sesungguhnya, dalam satu preparat terdapat 10 akar tanaman, sedangkan yang digunakan bisa mencapai 6 preparat dengan jumlah total 60 akar yang diamati. Potongan-potongan akar tersebut diamati satu persatu, dan apabila terdapat akar yang terinfeksi dengan mycorrhiza, maka diberi tanda. Pada contoh soal ini terdapat 46 jumlah akar yang terinfeksi. Apabila dimasukkan ke dalam rumus, maka 46 potongan akar dibagi dengan jumlah total 60 potongan akar dikali dengan 100%, maka didapati persentase akar terkoloni adalah 76%. Bila dimasukkan ke dalam kategori aras koroni, maka berdasarkan Nusantara et al. 2002 terkategori kelas 5. Sedangkan berdasarkan O'Connor DKK tahun 2001 terkategori sebagai tinggi. Bagaimana mudah bukan cara menghitungnya? Dengan tutorial ini diharapkan para mahasiswa S2 Teknologi Pupuk Organik dan Hayati dapat menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan dari hasil penelitian yang telah diamati di laboratorium. Sekian tutorial kuantifikasi persentase kolonisasi mycorrhiza pada akar tanaman menggunakan metode pewarnaan akar. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua. Terima kasih.